Hai Ngulikers, kita ngulik tentang strategi dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman resesi global tahun 2023 dan dampaknya dari sisi ketenagakerjaan yuk. Kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif, resilient, dan inklusif merupakan active labor market policies. Terdiri dari, kita ngulik satu persatu ya. Pertama, kebijakan reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Pada tanggal 27 April 2022 yang lalu, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Poin penting dalam kebijakan reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi, antara lain kebutuhan SDM atau tenaga kerja kompeten dituangkan dalam perencanaan tenaga kerja, di mana perencanaan tenaga kerja mengacu pada sistem informasi pasar kerja. Prinsip dasar pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi berorientasi pada kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan kewirausahaan yang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan masyarakat. Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dilakukan berbasis pada kompetensi, pembelajaran sepanjang hayat, dan diselenggarakan secara inklusif. Transformasi Balai Latihan Kerja menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP merupakan kebijakan reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang bertujuan untuk mengubah bentuk dan fungsi BPVP agar mampu merespon perkembangan ketenagakerjaan guna mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan. Untuk itu, diperlukan pembangunan BPVP, terutama BPVP UPTP, di setiap provinsi, dalam rangka penguatan pembinaan spasial ketenagakerjaan secara nasional, khususnya dalam konteks peningkatan SDM. Saat ini terdapat 21 BPVP UPTP yang tersebar di seluruh Indonesia. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas UPTP. Transformasi BLK. Inisiatif kebijakan dalam triple skilling pelatihan vokasi juga dilakukan dengan melakukan program upskilling, skilling, dan reskilling. Program upskilling antara lain, pelatihan perusahaan di BLK melalui mekanisme kerjasama, inisiasi pendanaan pengembangan keterampilan dan pelatihan secara daring atau online. Program skilling antara lain, pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi di BLK, BLK komunitas, dan pusat pelatihan kerja swasta, serta penempatan magang di dalam dan luar negeri. Program reskilling antara lain, pelatihan untuk pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan pelatihan secara daring atau online. Kedua, yaitu kebijakan optimalisasi sistem informasi dan layanan pasar kerja yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan adalah dengan melakukan penguatan layanan pasar kerja dan pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan. Selanjutnya yang ketiga, kebijakan perluasan kesempatan kerja dilakukan dengan mendorong peningkatan kemudahan iklim berusaha sebagai upaya perluasan kesempatan kerja. Perluasan kesempatan kerja dapat didorong melalui peningkatan kemudahan iklim berusaha sehingga mampu mendorong lebih banyak dana investasi yang masuk, baik melalui PMDN maupun PMA, dan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja. Kebijakan yang keempat adalah kebijakan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang adaptif, di mana jaminan kehilangan pekerjaan sebagai langkah awal pembangunan lifelong learning system yang memberikan manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Kementerian Ketenagakerjaan terus mendorong kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada kelompok pekerja bukan penerima upah atau BPU. Kepesertaan aktif pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah. September 2022. PPU aktif 22.125.747. PBPU aktif 4.646.531. Total peserta aktif Jamsostek mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dalam kebijakan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang adaptif, Kementerian Ketenagakerjaan juga melakukan reformasi pengawasan ketenagakerjaan dengan agenda 1. Penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang transparan, akuntabel, dan responsif. 2. Penguatan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan dan K3. 3. Pengembangan pelaksanaan pengujian K3. 4. Peningkatan kapasitas dan integritas SDM pengawasan ketenagakerjaan dan K3. 5. Pengembangan kolaborasi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan layanan K3. 6.
Pengembangan mekanisme audit kinerja pengawasan ketenagakerjaan. 7. Penguatan penegakan hukum atau law enforcement ketenagakerjaan. Kebijakan yang kelima adalah kebijakan hubungan industrial yang harmonis. Kementerian Ketenagakerjaan meningkatkan iklim hubungan industrial yang harmonis dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dengan mendorong terbentuknya peraturan perusahaan atau PP dan perjanjian kerja bersama atau PKB, melakukan penyelesaian kasus hubungan kerja, serta memperkuat keberadaan LKS bipartit. Jumlah perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan tahun 2020 hingga 2022 September. Jumlah LKS bipartit tahun 2020 hingga 2022 September. Kasus pemutusan hubungan kerja atau orang di Indonesia tahun 2019 hingga 2022 September. Demikian Nguliker, strategi dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman resesi global tahun 2023 dan dampaknya dari sisi ketenagakerjaan. Salam satu data.